Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Lilis Riantini, MSI, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 DKP 3, semester ganjil di SMK Negeri 2 Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pembahasan dan inti materi penyampaian materi. Ya, dalam penyampaian pembahasan ini, saya mengambil tema materi adalah berargumen dalam debat, ya, di kelas 10 semester ganjil. Nah, inti materinya dalam penyampaian materi tersebut, saya pertama-tama akan memperkenalkan bagaimana pengertian dan karakteristik debat, kemudian fungsi dan manfaat debat, dilanjutkan dengan unsur-unsur dalam kegiatan debat, dan terakhir adalah bagian dari teks debat, ragam bahasa dalam debat, dan aspek kebahasaan dalam debat. Nah, tema materinya adalah berargumen dalam debat. Tujuannya dalam pembelajaran ini adalah agar siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian, karakteristik, tujuan, dan unsur-unsur dalam kegiatan debat, dan juga dapat mengidentifikasi isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian dijelaskan lagi secara ini pengertian dan karakteristik debat, fungsi dalam manfaat debat, kemudian bagian teks dalam ragam bahasa dalam debat, terakhir adalah bagaimana aspek-aspek kebahasaan dalam debat tersebut. Nah, di sini saya akan sekilas membahas tentang pengertian debat. Nah, pengertian debat tersebut adalah sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai sesuatu hal yang saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian, pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik debat. Di sini ada beberapa karakteristik, ada 6. Nah, salah satunya yang pertama, terdapat dua sudut pandang atau afirmatif dan negatif atau oposisi. Yang kedua, adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Ketiga, adanya saling adu argumen yang tujuannya untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat adalah hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Dan kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menyatukan lawan. Terakhir keenam adalah adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai fungsi debat. Nah, apa fungsi dan penggunaan atau nilai pemakaiannya untuk debat itu untuk apa? Nah, di sini ada 4. Pertama, ruang penyampaian argumen dan pendapat. Fungsi kedua adalah ruang untuk menanyakan sesuatu berkaitan dengan apa yang diperdebatkan. Yang ketiga, fungsinya adalah ruang untuk menguji kekuatan argumen pada pihak yang terlibat. Dan terakhir adalah fungsinya debat tersebut adalah ruang untuk membela diri. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai manfaat debat. Manfaat debat ada 3 ya. Pertama, memberikan wawasan yang luas berkaitan dengan sesuatu yang diperdebatkan karena menyangkut dua argumen yang berbeda. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir dan mental. Yang ketiga, terakhir adalah melatih penguasaan argumen yang diajukan. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan unsur-unsur dalam kegiatan debat. Unsur-unsur kegiatan dalam debat tersebut ada 2, yaitu unsur bukan manusia berupa mosi atau topik, definisi berupa argumentasi atau berupa sanggahan. Itu unsur dalam bukan manusia. Kemudian yang kedua ada unsur manusia berupa
Dua saja unsur tersebut, di antaranya adalah moderator dan adanya peserta. Selanjutnya pembahasan bagian teks debat. Di dalam bagian teks debat itu ada bagian pengantar atau pengenalan, ada bagian argumen, dan ada bagian simpulan. Itu adalah bagian teks debat. Sedangkan bagian dalam ragam bahasa dalam debat adalah sesuatu yang digunakan itu harus benar, yaitu sesuai dengan kaidah yang berlaku, kaidah yang baku, dan ide yang diungkapkan tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta yang dapat diterima oleh akal sehat atau secara logis. Terakhir adalah aspek kebahasaan dalam debat. Ada dua ya, di sini ada nomor satu itu ada kalimat kompleks dan kata rujukan. Dan yang kedua adalah ada kata penghubung atau konjungsi dan pilihan kata. Itu ada unsur-unsur yang ada dalam debat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video dalam materi ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Garut, khususnya kelas 10 DKP 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.